Oke, kembali lagi di channel. Kali ini adalah kontennya Rakit Gaming PC. Cuma kita bagi dua part aja ya, biar nggak kepanjangan. Yang pertama urut kita bahas dari prosesor dulu. Jadi saya prosesornya pakai AMD Ryzen 3 3200G. Awalnya sebenarnya ngincer yang 5 2400G biar dapat Vega 11 yang stream prosesornya lebih tinggi ya. Cuma ternyata itu udah pada discontinue, ganti generasi 3000 3400G, harganya 2 juta lebih dari budget. Akhirnya pilih ini dapat harganya 1,317.000, garansi NJT. Jadi ternyata garansi resminya AMD ada dua ya, yang NJT nih ya, sama EMD. Itu dua-duanya garansi resmi. Nih prosesornya, dia udah built-in Radeon Vega 8 yang kalau dari benchmark tuh setara lah sama GeForce GT 1030. Jadi kalau daripada beli VGA sejutaan, ini udah lumayan banget onboardnya. Oke, berikutnya motherboard. Nah sebenarnya awalnya nggak rencana beli yang segini, rencananya budgetnya paling cuma sejuta. Awalnya tuh mau Biostar yang X470, karena kan Biostar dari dulu ya, dia terkenal murah tapi kualitasnya nggak murahan. Dan saya ngincar chipset yang lumayan, karena kalau pakai yang chipset standar A320 itu nggak bisa di overclock, karena saya rencana juga coba overclock. Ngomong-ngomong soal overclock, juga dulu skripsi saya temanya tentang overclock. Dan akhirnya mutusin ini, kenapa? Karena biar sekalian RGB-nya semuanya fungsi. Di sini ada fiturnya nih, Polychrome Sync RGB. Ini fitur RGB-nya di ASRock. Sebenarnya sempat udah deal yang X370 ya, yang seri lamanya, yang RGB, yaitu Biostar GT3, tapi udah dipesan ternyata dibatalin sama penjual. Alasannya karena barangnya tinggal satu dan itu pun ada cacat. Ya udah akhirnya saya naik ke sini nih, harganya 1,553. Jadi sebenarnya lumayan nih, ngelebihin budget yang 1 juta. Tadinya Biostar X470 tuh harganya 1.060.000, yang X470 standar. Yang X370 GT3 yang ada RGB dia 940.000 lagi diskon. Cuma tadi ya sayang, barangnya udah sisa stok. Dan sambil kita lihat ya, Biostar itu RGB-nya agak kurang kompatibel ya, baca-baca ya. Dia headernya juga beda. Headernya dia tuh 50-50 LED strip, bukan header RGB pada umumnya. Nah ini motherboardnya, dia tuh ada di sini ya RGB-nya yang bisa diatur-atur warnanya, sama di atas chipset sini, di sekelilingnya dia nyala-nyala. Untuk rakitnya nanti nyala-nyalain saya tunjukin di part 2 ya. Rakitnya perlu pak ya, yang penting nantilah pas nyala. Sama saya juga penasaran hasil overclocknya. Yang keren juga ini ya, I/O shieldnya tuh ada corak kayak gini, nggak polos aja. Oke lanjut, yaitu RAM. Saya pakai Patriot Viper. Awalnya sebenarnya nyari RAM murah yang RGB, Vigen Tsunami X ya. Dapat 8 GB 900 ribuan, pada kosong barangnya. Dan sambil browsing-browsing ternyata yang 16 GB ini harganya 1.189.000. Jadi cuma selisih 200 ribuan sama Vigen Tsunami X yang 8 GB. Kit juga ya 8 GB-nya. Makanya ini worth it banget. Mana dia RGB-nya kompatibel juga nih sama ASRock Polychrome. Kalau yang Vigen Tsunami X tuh baca-baca, denger-denger dia kurang kompatibel. Kalau ini udah kompatibel. Dia kayak gini nih bentuknya, RGB juga. Lanjut ke SSD-nya. Nah ini awalnya galau, pengennya sih Adata Clef ya, Clef yang ini kan ada SGB XPG. Awalnya mau Clef yang crash, yang RGB-nya tuh mata banget, dia kayak gemstone bentuknya. Cuma kapasitasnya 480, ini kan 512. Aneh ya, dulu kan kelipatan 128, sekarang kenapa ada 480 ya, nggak tahu deh ini ada aktual apa enggak, nanti kita cek pas udah nyala. Cuma ternyata yang itu stoknya kosong, dan baca-baca benchmark ini jauh lebih kencang. Ini dia ratingnya 3500 Mbps untuk read, dan untuk write-nya 3000 Mbps. Ini kencang banget. Yang Clef itu, yang Clef Crash C700 kalau nggak salah tipenya, itu cuma 1500-an.
Laptop saya aja ini yang udah kenceng banget SSD-nya, menurut saya 256. Saya benchmark pakai Crystal Dismark itu 1600-an ya. Saya nggak tahu deh ini seberapa kenceng, ini kenceng banget mestinya. Karena 3500. 512 GB SPG tuh produknya Art Data ya. Lanjut lagi. Berikutnya VGA tadi udah onboard, SSD udah, yaitu casing. Nah, awalnya mau pakai Armageddon Kagami K1 warna putih juga, ini warna putih ya saya pilih ya. Cuma jadinya Enlight Flash. Kenapa? Jadi Enlight Flash ini dia RGB-nya bisa sinkron sama motherboard. Di sini nih ada LED strip kalau udah nyala. Jadi kalau udah sinkron sama motherboard, kita setting warna apa, warna putih semuanya putih, ungu semuanya ungu, mode rainbow juga semuanya rainbow. Ini yang mereknya Enlight. Nah ini. Cuma emang warna putih itu agak susah ya. Jangankan sama beda produk. Ini aja warna putihnya beda antara yang di sasisnya sama yang di covernya nih. Kelihatan kan belangnya. Dan dia kelemahannya ini bukan tempered glass. Kalau yang Kagami K1 kan dia tempered glass, ini dia akrilik, jadi masih bisa gores. Cuma bagusnya di sini power supply-nya lebih rapi ya, karena ada covernya, tapi tetap sampingnya transparan. Karena saya rencana emang pakai yang RGB juga power supply, dan dia kelebihannya dapat bonus fan. Bonus fan yang sudah RGB. Dan baca-baca juga bonus fan-nya itu dia sinkron ya. Berikutnya keyboard mouse-nya ya. Nah ini keyboard mouse-nya, nyari-nyari keyboard mouse RGB wireless, nemu yang vertikal. Dan diinget-inget ternyata dulu ada ya Logitech MX vertikal. Ini kalau pakai ini udah dikonekin. Ini tuh mesinnya lebih nyaman nih gini. Nah itu ada RGB-nya. Cuma ini nggak, RGB-nya nggak bisa di setting ya. Kayak gini terus fix. Kenapa? Karena kalau tangan kita gini kan butuh effort ya, muter engsel tangan. Kalau ini udah tinggal gini aja. Mestinya sih lebih PW pakai ini. Ini juga ada tombol tambahan ya, next sama back. Yang ini tombol fungsinya normal. Ini wireless, udah ada receivernya. Berikutnya untuk harganya yang ini 260.000. Belum dapat baterainya tapi ya. Keyboardnya, nah ini yang susah nih, nyari keyboard wireless RGB yang murah. Rata-rata mahal banget. Dan ternyata nemu nih Royal Clutch. Kayak gimana, ini juga untungnya dapat yang warna putih ya. Nah ini dia. Ini keren loh modenya. Ini lagi mode yang kalau kita pencet nyala. Bisa ada banyak mode. Ini gantinya caranya gini, FN sambil pencet ini. Nah ini nyala semua, warna pastel, brightness sama pilihan warna bisa diganti juga dari sini. Ini banyak modenya. Nah ini yang kelap-kelip. Ini yang ambiennya terang redup ya, warna tadi juga bisa diganti, brightness juga bisa diatur, ada juga yang warna rainbownya pun banyak mode pilihan warnanya. Ini termasuk dapat murah nih, 675.000. Kebanyakan jual yang harga 799 ya. Dan saya juga baru ngeh soal per keyboardan. Ini brown switch tuh bilangnya lebih silent, tapi kok sama aja ya. Kalau yang blue switch kan yang clicky. Itu saya baru tahu loh, gara-gara nyari-nyari keyboard. Cuma ini karena ya wireless termurah ya, jadi dia ukurannya kecil. Atas bawah kiri kanannya dia gabung di sini. Berikutnya speakernya pakai yang RGB juga ya, Fantech. Ini untung ada warna putih juga. Kayak gini nih. Dia RGB-nya ngepull saja, nggak ada pilihan mode. Dan dia USB, jadi powernya pakai USB. Dan ini aux untuk sumbernya. Cuma yang ngeselin tuh warnanya kadang nggak sinkron, kiri kanan tuh beda warna. Apa emang dari produsennya sengaja gini? Tapi kadang sama warnanya ketemu, kadang beda. Ya nama juga murah meriah ya. Ini harganya 95.000 dapat harganya. Suaranya lumayan. Berikutnya, nah ini tadi sengaja saya pilih casing yang CPU-nya, power supply-nya nggak tertutup full ya. Jadi ini karena ada RGB-nya dan ini addressable. Addressable tuh artinya dia bisa sinkron sama motherboard ARGB. Tadi juga yang XPG ini saya searching, dia ini ya udah sinkron sama motherboard, bisa sama ASRock Polychrome.
Biostar itu yang kelemahannya. Biostar kayak gini nih nggak ada Biostar. Nah, Biostar namanya Vivid LED, tapi ternyata nggak disupport sama ini. Dia adanya ASRock, MSI, Asus Aura, sama Gigabyte RGB Ocean. Jadi Biostar Vivid LED tuh jarang yang kompatibel. Ini 550 watt 80 plus. Ini harganya nggak terlalu mahal. Ini 540.000 ya. Nah ini dia fitur-fiturnya. Ini yang bukan modular ya, ini ARGB-nya. Kalau RGB dia 3 pin, kalau RGB standar dia 4 pin. Hasil konsultasi juga nggak perlu modular ya. Kalau modular tuh dia kabelnya bisa dilepas-lepas, cuma kalau buat power supply kecil gini cukup yang biasa. Nah monitor nih yang pelik. Awalnya mau pakai Armageddon monitor yang 22 inci aja, tapi ternyata barangnya sering kosong. Akhirnya ini nyari yang 24 incinya pun kosong, akhirnya beli SPC. Sebenarnya kurang suka merek SPC sih ya. Ini kayak merek-merek murahan kayak dulu Advan zaman saya tuh. Advan tuh merek lokal, bahkan dulu katanya saking murahnya dulu zaman monitor tabung, katanya tabungnya tabung bekas. Dulu juga udah ada SPC. Tapi sebenarnya ini OEM part kayak Armageddon. Jadi kalau pernah lihat bentuknya Armageddon monitor yang 24 inci ya kayak gini. Ini tuh kayak pesan part dari luar, dari Cina nih ya, made in Cina tapi merek Indonesia ya. Cuma dikasih merek sini, jadi kayak OEM banget. Dan ini murah banget loh ini 1.375.000. Armageddon yang tipenya persis kayak gini tuh 1.490.000. Kayak gimana modelnya nih, saya udah keluarin. Ini kayak gini, keren sih. Ini tipis banget ini bezelnya, kayak gini. Adaptornya kayak gini nih, ini enteng banget loh adaptornya. Dan yang saya kaget, saya tuh monitor murah takutnya dead pixel ya. Dan bener dong, begitu datang, waduh kok dead pixel. Kayak gini nih. Ini beber kayak ada pixel kan, lihat gak? Nih tulisan E1 titik-titik merah, waduh dead pixel nih. Baca-baca nemu malah di reviewnya Armageddon monitor, dia juga kayak gini dead pixel. Ternyata ini anti gores, bisa dilepas. Tapi anehnya sellernya kok nggak kasih tahu ya kalau ada anti goresnya yang ada tulisan kayak dead pixelnya. Untuk perintilan lainnya, di sini saya juga pakai USB Bluetooth ya. Nah ini karena ini keyboardnya ini Royal Clutch nggak dapat receiver, jadi ini cuma dapat Type C untuk charging sama on off di bawah. Jadi baterainya built-in. Kalau yang mouse tadi kan baterainya AA ya. Jadi saya beli lagi nih, pakai Baseus merek lumayan. Soalnya mau pakai TP-Link biar kayak wifi-nya, cuma budgetnya emang udah mentok banget. Kalau seandainya saya pakai TP-Link tuh harganya 60 ribuan ya, budgetnya lebih. Jadi ini budgetnya segini udah mentok banget, 9.998.500. itu dia Bluetooth USB Baseusnya 55.000. Ini yang webcam yang Logitech C170 yang 220.000 tuh saya masih belum dapat ya. Saya tanya-tanya yang seller jual di bawah itu masih belum respon. Adanya yang jual di atas 220 karena begitu lebih dari 221.500 saja udah tembus 10 juta. Dan saya nggak mau budgetnya lebih dari 10 juta. Ini sebenarnya ada dua warna, cuma karena dicolok belakang yang hitam aja ya. Ini karena wifi-nya juga hitam. Kenapa saya awalnya mau beli yang PCI Express yang dicolok di dalam board? Kenapa nggak beli itu? Karena udah keren-keren ya semuanya RGB, motherboardnya warna hitam. Masa saya pakai wifi PCI Express yang boardnya warna hijau kayak motherboard tahun 90-an, jadul banget. Waduh nggak tahan lihatnya di dalam. Apalagi nanti ini keren, kebayangkan ini nyala-nyala semua nanti di dalam tiba-tiba ada board wifi PCI Express warna hijau. Nah itu nggak banget. Ya udah. Untuk fan, bawaannya prosesor Ryzen yang 3200G standar ya, makanya saya beli ini nih, Red Prism. Ini bawaannya Ryzen 7 ke atas ya, 3600X kalau nggak salah, mulai yang harganya 4 jutaan. Ini dia RGB juga ini, jadi ada colokan USB header sama RGB. Cuma baca-baca review ini motherboardnya nggak perlu ada fitur RGB, dia dari USB header bisa diatur pakai software AMD-nya. Ini keren banget ini. Baca-baca juga ini dia frekuensi LED-nya bisa diatur supaya efek pergerakannya beda. Dan ini ada ringnya dua ya, yang di atas sama yang di bawah nyala, tulisan AMD nyala, yang di tengah nyala. Ini harganya 450.000 ya, yang 450.000.
Nah ini fan RGB bawaan casingnya tadi ya, ini dapat dari casingnya. Ini juga dia sinkron sama motherboard, tapi anehnya pinnya cuma ini doang kayak power doang, tapi katanya dikonekin ke controller di casing dia bakal sinkron sama RGB motherboard. Dan karena banyak RGB-RGB-an, sedangkan port di motherboard kalau nggak salah ini cuma 1 apa 2 ya. 2 tuh udah bagus banget di motherboard. Jadi beli splitter. Kayak gini nih. Dia tuh cabang banyak nih, ada 10 cabang. Masing-masing dia 3 pin ya karena ARGB yang bisa sinkron. Ini murah nih harganya 50 ribuan. 55.000 tepatnya. Kayak gini nih. Supaya nanti semua peripheral RGB connect ke sini dan semua bisa diatur dari software ASRock Polychrome. Doain aja sukses ya. Kalau sukses seru banget. Kita setting putih, semua putih. Kecuali ya tadi keyboard, mouse, speaker dia nggak bisa diatur. Speaker ada yang sync sama monitor ya. Tampil monitor itu Logitech ya. Seri berapa nggak salah 3 jutaan harganya. Tapi nanti monitornya juga saya rencana pasang Ambilight. Cuma masih pre-order belum datang. Nanti di part 2 saya tunjukin. Ini manual casing. Udah ya itu aja ya. Ya casing-casing sekarang juga udah nggak ada slot DVD lagi ya. Awalnya tetap mau pakai DVD, ternyata udah nggak perlu sekarang. Dan zaman saya dulu juga power supply itu bukan di bawah gini ya. Dulu tuh power supply seringnya di atas, dan dulu masih terkenal merek Simbada. Simbada yang built-in power supply ya, merek-merek standar lah. Simbada sekarang udah kurang terkenal ya. Dulu mulai peralihan ke merek PowerLogic, dan ternyata PowerLogic itu yang berubah menjadi Armageddon. Armageddon tuh brandnya PowerLogic. Oke, kalau ada yang nanya kenapa sih putih-putih semua, sampai monitor bela-belain nyari yang putih, jawabannya tuh karena kita sambil jalan dulu. Nih ya, sampai belakang sini putih. Ini inputnya dia ada VGA, HDMI, sama power. Speakernya tuh dummy. Ini dummy, nggak ada info soal speaker. Dan build quality-nya ini monitor murah meriah ya, standar lah. Ini masih ada catnya agak berutusan, sama ini susah banget rapetin ini. Takutnya ditekan malah patah. Tapi ini keren banget tuh, slim banget. Kalau yang punya Armageddon pasti jadi japu ya, mirip banget sama monitornya. Karena emang saya yakin vendor supply dari luarnya sama. Jadi kenapa putih? Karena Xiaomi ini timbangan warna putih, bukan. Jadi karena saya bosan sama warna hitam. Di sini Blu-ray playernya warna hitam, PS4 warna hitam, TV warna hitam, kamera PS4 warna hitam. Di sini juga home theater warna hitam. Bahkan sampai di sini set top box ini warna hitam. CCTV juga warna hitam. Karena itu saya pilih aja lah serba putih biar nggak bosan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.